Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Speech Act Theory. Okay, directly to the definition of Speech Act. Speech Act is an utterance that a speaker makes to achieve an intended effect. In other words, action perform via utterance. Jadinya speech act ini adalah utterance, penglapalan, tutur kata atau ucapan that a speaker makes to achieve an intended effect, yang dimana si speaker ini beract atau bertindak melalui tutur katanya supaya si adresi ini mau untuk melakukan sesuatu. In other words, dengan kata lain, actions perform via utterance. Dengan kata lain bahwa speech act ini adalah action, tindakan yang perform, yang digunakan via utterance, melalui ucapan atau penglapalan. Jadinya si speaker ini melapalkan sesuatu yang berakibat kepada si adresi ini melakukan sesuatu. Terus selanjutnya, there are three types of speech act by G.L. Austin. Jadinya G.L. Austin ini adalah pelopor dari speech act theory. Dia membagi speech act itu menjadi 3 bagian. Yang pertama locutionary, yang kedua elocutionary, yang ketiga perlocutionary. Oke, kita bahas yang pertama, locutionary. So what is locutionary? Locutionary is act of making a meaningful utterance. Jadinya locutionary ini adalah tindakan untuk membuat a meaningful utterance. Meaningful, penglapalan yang bermakna. Jadinya di sini tidak ada act atau tidak ada tindakan yang dilakukan dalam utterance atau dalam penglapalan tersebut. Dia hanya melakukan penglapalan atau kata-katanya tersebut itu meaningful, bermakna. Jadinya kalau penglapalan atau tutur katanya tersebut tidak bermakna, maka itu tidak disebut dengan locutionary. When we produce an utterance that is called locutionary act, yang dimana kalau kita memproduksi atau melapalkan sesuatu dalam mulut kita, that is called locutionary act. Itulah yang dinamakan dengan locutionary act. Contohnya, it's raining today. Hujan hari ini. Jadinya yang kita lapalkan it's raining today itulah yang dinamakan dengan locutionary act. Oke, jadinya tidak ada perform atau tidak ada tindakan yang dilakukan dalam utterance atau dalam penglapalan tersebut. Itulah yang dinamakan locutionary act. Yang kedua, elocutionary. So elocutionary is speaker's intention in delivering an utterance act accomplished in speaking and defined within a system of social convention. Jadinya elocutionary adalah speaker's intention, niatan si speaker in delivering an utterance, untuk melapalkan sesuatu. Jadinya si speakers ini mempunyai niatan atau adanya perform yang dilakukan dalam penglapalan atau tutur kata yang ia lakukan. Contohnya, it's raining today. Hujan hari ini. The utterance would mean, jadinya penglapalan yang yang dilakukan oleh speaker tersebut mempunyai 2 makna atau lebih, yang dimana mungkin si speaker tersebut ingin merequest atau meminta si adresi atau si pendengar untuk tidak pergi sampai hujannya berhenti, yang dimana speakers wish wants the hearer to use an umbrella if she or he goes out. Yang dimana di sini si speakernya itu meminta kepada si hearer atau si pendengar to use an umbrella, untuk menggunakan umbrella ketika ia ingin pergi karena di sana hujan. Jadinya si speaker ini request atau meminta kepada si
hearer atau si pendengar ini melalui utterance atau melalui ucapannya tersebut. Atau si speaker wants hearer not to go out because it is still raining outside. Atau si speaker ini ingin si hearer atau si address ini not to go out, tidak pergi, atau dia harus stay di sana because it's still raining outside, karena di sana masih hujan. Jadinya si addresser ini meminta kepada si addressee untuk tidak pergi sampai hujannya berhenti. Itulah yang dinamakan illusionary. Jadinya si speaker ini mempunyai tujuan tertentu dari utterance atau dari ucapan yang ia katakan. Yang ketiga adalah perlocutionary act. Apa itu perlocutionary? Effect or result of the utterance on the hearer depending on specific circumstances. Yang dimana effect atau result atau yang dinamakan effect atau hasil yang terjadi akibat utterance atau penglapalan atau tutur kata yang dilakukan si speaker. Contohnya, it's raining outside. Hujan di luar. The hearer may use the umbrella when he or she goes out, or the hearer may stay while waiting for the rain to subside. Jadinya si hearer ini ada tendensi untuk melakukan sesuatu yang dimana dia pergi atau keluar tapi menggunakan umbrella karena di luar hujan, atau dia tetap sampai hujannya berhenti kemudian dia pergi. Jadinya si addressee ini mempunyai tendensi untuk melakukan sesuatu setelah dia mendengar apa yang si addresser ini katakan. Itulah yang dinamakan perlocutionary act. Jadinya effect atau result dari utterance, dari penglapalan yang dilapalkan oleh si addresser kepada addressee. Yang selanjutnya adalah another example of speech act. Contoh lain speech act sebut. Yang pertama, locutionary act seperti it's hot in here. Di sini panas sekali. Berarti ini adalah, kalau locutionary, berarti ini adalah hanya sebatas literal meaning atau hanya sebatas penglapalan tanpa bermaksud atau perform dengan penglapalan tersebut. Ini hanya literal meaning, hanya ucapan saja yang dimana ucapan ini mempunyai makna. Yang kedua adalah illocutionary act. Contohnya, it's hot in here. Berarti di illocutionary ini mempunyai perform, yang perform itu diucapkan melalui utterance, melalui penglapalan. Contohnya, it's hot in here, an indirect request for someone to open the window. Jadinya si speaker ini meminta kepada si addressee supaya si addressee ini membukakan jendela karena di dalam sangat panas. Itulah yang dinamakan perform yang dilakukan dalam tutur kata atau dalam speech-nya. Yang ketiga adalah perlocutionary act, yang dimana perlocutionary act ini adalah result atau hasil kepada seseorang yang mendengar perkataan dari speaker tersebut. Contohnya seperti di sini, it's hot in here. Jadinya si speaker atau si addressee ini mempunyai tendensi untuk melakukan sesuatu, seperti mungkin dia membukakan jendela karena panas, atau dia dia membawakan kipas karena panas, atau yang lain. Intinya si addressee ini membuat tindakan atas apa yang ia dengar kepada dari si addresser atau dari si penutur. Yang terakhir,
Search divides illusionary act into 5 types. Jadinya si Search ini atau murid dari G.L. Austin ini membagi illusionary act menjadi 5 tipe, karena di G.L. Austin ini tidak merincikan apa saja yang ada dari illusionary tersebut. Jadinya si Search atau murid dari si G.L. Austin ini membagi illusionary menjadi 5 bagian, yakni directive, commissive, expressive, declarative, representative. Yang pertama, directive. It's a conversation between first and second person in which the speaker tries to make the hearer to do something with such verb as order, comment, request, beg, dan lain-lain. Jadinya si di directive ini speaker pertama dan speaker kedua tries mencoba untuk membuat the hearer atau si pendengar do something with such a verb ask, order, comment, request dengan menggunakan verb atau kata kerja ask, order, comment, request, beg, dan yang lain-lain. Contohnya could you open the window? Jadinya si speaker ini menyuruh si hearer untuk membukakan jendela. Inilah yang dinamakan directive, yakni dengan membuat hearer to do something, untuk membuat sesuatu seperti membukakan pintu, memijakkan pensil, dan yang lain-lain. Yang kedua, commissive. The speaker commits himself or herself to the future course of action with verbs such as guarantee, promise, swear, refuse. Jadinya si speaker ini berkomitmen kepada dirinya sendiri to the future course of action, untuk melakukan sesuatu dengan with verbs such as guarantee, promise, swear, refuse, dengan menggunakan verb atau kata kerja seperti guarantee, promise, swear, refuse. Contohnya seperti I promise I go to school, or contohnya seperti I refuse to tell you. Jadinya si speaker ini berkomitmen untuk melakukan sesuatu kepada dirinya sendiri dengan menggunakan kata-kata promise, misal swear, misal I swear I love you, misal. Itulah contoh dari commissive. Yang ketiga adalah expressive, yang dimana expressive ini the speaker express his or her feeling or emotion reaction with verb thanks, apologize. Yang dimana si speaker atau si addresser ini mengekspresikan his or her feeling, feeling mereka, or emotion atau emosi mereka with verb thanks, apologize, dengan menggunakan verb thanks maybe atau apologize maybe. Contohnya seperti thanks very much atau I'm sorry I do the mistake. Jadinya si speaker ini mengekspresikan apa yang ia rasakan kepada si addressee, karena mungkin dia membuat kesalahan, mungkin dia senang karena si addressee datang. Itulah contoh dari ekspresif. Yang keempat adalah deklaratif. Deklaratif ini brings a change in the external situation. Jadinya membawa a change, perubahan yang signifikan in the external situation, di sesuatu yang eksternal. Contohnya misalnya si Andi ini belum masuk Islam, kemudian si Andi ini bekerja, kemudian si bosnya si Andi ini bekerjanya buruk, terus si bosnya ini mengetahui bahwa pekerjaan si Andi ini buruk, kemudian si bosnya ini berkata, kamu
pekerjaannya buruk ya, oh ini udah ambil gajinya terus kamu saya pecat. Jadinya perubahan yang signifikan di sini adalah atau kata-kata yang si bos katakan ini adalah deklaratif karena terjadi perubahan signifikan kepada si hearer atau si pendengar, yaitu Andi yang dulunya ia bekerja di perusahaan tersebut kemudian tiba-tiba berhenti. Itulah yang dinamakan deklaratif. Atau contohnya misalnya biasanya si Paulus atau yang membaptis di gereja, saya membaptis Anda untuk masuk Kristen misalnya dulu, jadinya speaker ya atau Paulus tersebut yang atau si atau utterance dari Paulus tersebut adalah dinamakan deklaratif karena membuat si hearer itu yang dulunya tidak Kristen menjadi Kristen, change, perubahan yang signifikan. Itulah yang dinamakan deklaratif. Yang kelima atau yang terakhir adalah representatif. Ya, representatif adalah acts in which the word state what the speaker believed to be the case, such as describing, claiming, predicting. Yang dimana representatif ini adalah tindakan in which the word state, yang dimana tindakan tersebut menyatakan bahwasanya si speaker ini percaya to be the case, such as describing, claiming, predicting. Jadinya representatif ini pernyataan si speaker atau si addresser bahwasanya pernyataan tersebut ia percaya. Contohnya seperti the earth is flat, bumi itu datar. Bahwa si addresser atau si speaker ini percaya bahwa bumi itu flat atau bumi itu datar. Itulah yang membuat dia utterance, itulah yang membuat dia melafalkan bahwa bumi itu datar, dan utterance tersebut atau penglapalan yang ia lapalkan tersebut dimakan representatif karena ia percaya bahwa bumi itu datar. Atau describing, contohnya seperti you are so beautiful, atau ya contohnya you are so beautiful. Jadinya dia mendescribe si hearer ini bahwa si hearer ini cantik, bahwa dia percaya bahwa si hearer ini cantik. Jadinya dia mendescribe-nya seperti you are beautiful. Jadi utterance dari si speaker ini atau penglapalan di speaker ini dinamakan representatif. Jenisnya representatif karena dia percaya bahwa si wanita ini cantik menurut dia. Itulah mungkin dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaring kau yang edit lo, edit kan lebih. Lelah kau baik. Mbak tahu nah?